Pernahkah engkau membayangkan hidup di sebuah desa kecil di tepi pantai? Angin laut berhembus lembut setiap pagi, ombak datang silih berganti dengan suara gemuruh yang tak pernah bosan terdengar. Pasir putih membentang luas, kadang basah oleh air laut, kadang kering dan hangat di bawah sinar matahari. Di desa itulah kita akan bertemu dengan seorang anak muda bernama Malin dan ibunya yang tua renta. Perempuan sederhana yang seluruh hidupnya dipersembahkan hanya untuk satu hal, membesarkan anak yang ia cintai. Kau bisa merasakan bagaimana pagi dimulai di rumah mereka. Sebuah gubuk sederhana berdiri di tepi pantai, beratap rumbia yang sudah mulai rapuh dimakan usia. Dinding kayu yang sedikit miring, lantai bambu yang berderit saat diinjak. Meski serba kekurangan, rumah itu hangat, sebab di dalamnya ada kasih seorang ibu yang tak pernah pudar. Di sudut dapur, api kecil menyala, memanaskan panci berisi air untuk sarapan seadanya. Setiap pagi, Malin bergegas membawa jala dan pancingnya menuju laut. Kau bisa membayangkan wajahnya yang penuh semangat meski masih muda. "Ibu, aku akan melaut sebentar. Doakan aku mendapat ikan besar hari ini," serunya. Ibunya tersenyum, mengangguk dengan lembut. "Pergilah, Nak. Semoga ombak bersahabat, semoga ikan-ikan mendekat." Dan di sanalah Malin berdiri di perahu kecil yang bergoyang-goyang. Kau ikut merasakan hembusan angin laut menerpa wajahmu, melihat jala dilempar, merasakan detak jantung yang berdebar menunggu tarikan pertama. Hingga tiba-tiba, biur, jala itu berat. Malin menarik dengan sekuat tenaga. Wajahnya berseri-seri. "Ibu, lihat, aku dapat ikan besar lagi hari ini," katanya setiba di rumah. Sang ibu tersenyum bahagia. "Hebat sekali anakku, malam ini kita akan makan ikan goreng kesukaanmu." Hidup mereka sederhana, namun bahagia. Setiap gigitan nasi dan ikan goreng terasa seperti makanan terlezat di dunia, sebab dimasak dengan cinta. Kau mungkin merasa kagum betapa kebahagiaan bisa tumbuh dari hal-hal kecil ketika hati selalu penuh rasa syukur. Namun, kebahagiaan itu seringkali tergores oleh kenyataan. Ibu Malin sudah tua, tubuhnya ringkih, tangannya keriput, wajahnya dipenuhi garis usia. Ia tetap bekerja keras, kadang menjual kue kecil di pasar, kadang membantu tetangga yang membutuhkan tenaga. Tapi hasilnya tetap saja tak banyak. Malin, meski rajin memancing, sadar bahwa kehidupan mereka tak akan banyak berubah jika hanya bergantung pada laut. "Ibu selalu bekerja keras, aku juga. Tapi mengapa hidup kita tetap begini?" Begitu sering ia bertanya dalam hati. Kau tentu bisa merasakan kegelisahan itu. Engkau pun mungkin bertanya, "Andai aku di posisi Malin, apa yang bisa kulakukan untuk membuat ibu bahagia?" Desa nelayan tempat mereka tinggal memang indah, tapi penuh keterbatasan. Rumah-rumah nelayan lainnya pun sama miskinnya. Anak-anak berlarian tanpa alas kaki di pantai, wanita-wanita sibuk menjemur ikan asin, sementara para lelaki melaut hingga ke tengah lautan. Mereka hidup dalam lingkaran sederhana, pagi melaut, siang berdagang, malam beristirahat, lalu kembali lagi esok hari. Di tengah rutinitas itu, desas-desus sering terdengar tentang negeri seberang. Negeri yang ramai, penuh dengan pasar besar, kapal-kapal dagang dan harta berlimpah. Banyak orang berkata, jika kau berani berlayar ke negeri seberang, kau bisa menjadi kaya. Hidupmu akan berubah selamanya. Kata-kata itu menancap dalam hati Malin. Ia mulai berpikir, andai aku pergi ke sana, mungkin aku bisa mengubah nasib. Aku bisa membawa banyak uang untuk ibu. Aku bisa membuat ibu tidak lagi hidup dalam kesusahan.
harapan itu tumbuh seperti api kecil yang lama-lama membesar. Namun, setiap kali ia melihat wajah ibunya yang lelah, hatinya ragu. Bagaimana bisa ia meninggalkan perempuan tua itu sendirian? Siapa yang akan menemaninya? Siapa yang akan menjaganya? Kau tentu bisa merasakan dilema itu, antara cinta kepada ibu dan keinginan untuk memperbaiki hidup. Malam hari, suara deburan ombak menjadi musik yang menenangkan. Malin sering duduk di depan rumah, menatap bintang, mendengarkan suara laut, sambil memikirkan masa depan. Sang ibu kadang duduk di sampingnya, menepuk bahunya dengan lembut. "Nak, aku tahu kau ingin hidup kita lebih baik. Tapi ingatlah, apapun yang terjadi, jangan pernah lupakan ibu." Kata-kata itu sederhana, tapi bagaikan doa yang selalu melekat. Dan begitulah, bab pertama kisah ini mempertemukan kita dengan Malin, seorang anak muda penuh semangat dengan hati yang rindu akan perubahan, namun juga terikat kuat pada cinta seorang ibu. Di antara ombak yang datang silih berganti, di antara pasir pantai yang terus basah oleh air laut, ia mulai menatap jauh ke arah cakrawala, seakan ada panggilan dari negeri yang lebih besar. Kau pun pasti bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang akan terjadi, bahwa hidup Malin tidak akan berhenti hanya di desa nelayan kecil itu, bahwa suatu hari ia akan membuat keputusan besar, keputusan yang akan mengubah jalan hidupnya, juga jalan hidup ibunya selamanya. Dan kini, kita menutup bab pertama ini dengan hati yang hangat sekaligus penuh tanda tanya. Karena apa yang akan dipilih Malin, tetap tinggal bersama ibunya atau berlayar mengejar impian di negeri seberang, akan menentukan nasibnya di masa depan. Pagi itu, langit desa nelayan masih berwarna keemasan. Ombak berkejaran di pantai, burung camar terbang rendah, dan aroma asin laut memenuhi udara. Namun, di balik keindahan itu, hatimu bisa merasakan ada gelisah yang tak terucap. Sebab hari itu adalah hari ketika Malin memutuskan untuk meninggalkan desa, meninggalkan ibunya, dan menempuh perjalanan panjang menuju negeri seberang. "Bu, izinkan aku pergi," kata Malin suatu malam ketika hanya suara jangkrik dan deburan ombak yang menemani mereka. Ibunya menatap dalam-dalam, seakan ingin menghafal wajah anaknya. "Pergi, nak. Pergi kemana?" Suaranya lirih, seakan takut mendengar jawaban yang sebenarnya sudah ia tahu. "Ke negeri seberang, Bu. Aku tak bisa terus hidup begini. Aku ingin mencari rezeki, ingin menjadi orang yang bisa membahagiakanmu. Jika aku tinggal di sini, kita akan tetap miskin. Tapi jika aku pergi, aku berjanji akan kembali membawa kekayaan. Kau tak akan lagi hidup susah." Kau bisa merasakan bagaimana hati seorang ibu mendengar itu. Antara bangga karena anaknya berani bermimpi, dan takut karena ia tahu lautan tidak pernah bisa dijinakkan. Dengan suara bergetar, ibunya berkata, "Nak, jika itu keinginanmu, pergilah, tapi ingatlah janjimu. Jangan pernah lupakan ibu. Engkau pun pasti bisa ikut merasakan bagaimana beratnya hati seorang anak sekaligus seorang ibu ketika berpisah." Namun, keputusan sudah bulat. Malin menyiapkan perbekalan seadanya, dan pagi itu ia berdiri di tepi pantai di antara para pemuda lain yang juga hendak berlayar bersama kapal dagang besar yang singgah di pelabuhan kecil. Ibunya memeluknya erat, seakan tak ingin melepas. "Hati-hati, nak. Lautan itu luas, tapi bisa menelan siapa saja.
Jangan lupa pulang. Jangan lupa, Ibu." Malin hanya bisa mengangguk meski hatinya terasa berat. Kau bisa merasakan genggaman tangan yang terakhir itu, yang seolah menjadi tanda ikatan abadi antara anak dan ibu. Lalu tibalah saat kapal besar itu mengangkat layar. Ombak menghantam lambung kapal, angin berhembus kencang, dan perlahan kapal menjauh dari dermaga. Kau bisa merasakan deru ombak, suara teriakan awak kapal, dan bayangan Ibu Malin yang semakin mengecil di kejauhan, hingga akhirnya hanya tinggal noktah samar di tepi pantai. Perjalanan pun dimulai. Lautan biru terhampar sejauh mata memandang. Di siang hari, sinar matahari memantul di permukaan air hingga silau. Di malam hari, bintang-bintang bertaburan, seakan menjadi pemandu di langit. Kau bisa membayangkan bagaimana rasanya berdiri di geladak kapal, angin asin menerpa wajahmu, sementara hatimu berdebar antara takut dan harap. Namun perjalanan itu tidak mudah. Ombak besar sering mengguncang kapal. Malin dan para awak lain harus berpegangan erat agar tidak terhampas. Ada hari-hari ketika badai datang, langit hitam pekat, petir menyambar, dan kapal oleng begitu hebat. Kau pun bisa merasakan ketakutan itu. Seolah-olah lautan ingin menelan siapa saja yang berani menantangnya. Tetapi justru dalam ujian itulah Malin semakin kuat. Ia belajar bekerja keras, belajar menahan lapar saat perbekalan menipis, belajar menahan rindu ketika wajah ibunya terbayang setiap malam. Aku harus kuat, aku harus berhasil agar suatu hari aku bisa kembali membawa kebahagiaan untuk ibu. Hari-hari berganti, minggu-minggu berlalu, dan akhirnya kapal itu sampai di negeri seberang. Negeri yang sering diceritakan orang-orang, negeri yang jauh lebih ramai dari desa nelayan kecil. Saat kau menjejakkan kakimu di dermaga itu bersama Malin, kau bisa merasakan betapa berbeda suasananya. Pasar-pasar besar terbentang dengan pedagang dari berbagai bangsa. Kapal-kapal megah berjejer, membawa rempah-rempah, kain sutra, dan emas. Bangunan-bangunan tinggi berdiri, jauh berbeda dari gubuk sederhana di pantai tempat Malin lahir. Orang-orang berbicara dengan bahasa asing, tetapi semuanya sibuk dengan dagang, dengan perniagaan, dengan harta. Malin terpesona. Inilah tempatnya, inilah negeri yang akan mengubah hidupku, katanya. Dengan tekad membara, ia mulai bekerja, menjadi awak kapal, menjadi buruh angkut, hingga akhirnya perlahan-lahan ia naik derajat. Hari demi hari, Malin belajar cara berdagang. Ia menabung sedikit demi sedikit, menjalin relasi dengan pedagang kaya, hingga akhirnya ia berhasil memiliki kapal sendiri. Kau bisa membayangkan betapa bangganya ia ketika memegang kendali kapal itu. Kapal yang bukan lagi milik orang lain, tapi miliknya sendiri. Namun dalam perjalanan menuju kejayaan itu, ada sesuatu yang mulai memudar dalam dirinya. Janji yang dulu ia ucapkan pada ibunya, perlahan terkubur oleh kesibukan, oleh gemerlap harta, oleh ambisi yang terus membesar. Ia semakin jarang memikirkan wajah ibunya, semakin jarang teringat pesan lirih di tepi pantai. Jangan pernah lupakan ibu. Dan begitulah, perjalanan Malin di negeri seberang bukan hanya perjalanan fisik menyeberangi laut, melainkan juga perjalanan batin. Perjalanan dari kesederhanaan menuju gemerlap, dari kasih sayang seorang ibu menuju godaan dunia yang begitu menggoda. Kau bisa merasakan bahwa di balik keberhasilan yang mulai ia raih, ada bayangan yang mengintai. Bayangan seorang ibu yang menanti di desa kecil, yang setiap hari menatap laut berharap melihat anaknya kembali. Bab kedua ini menutup dengan gambaran Malin yang kini berdiri gagah di kapal dagang miliknya. Matanya menatap jauh ke kahuluan negeri asing.
Namun, tanpa ia sadari, ada sesuatu yang semakin jauh tertinggal di belakang. Sebuah janji, sebuah cinta, sebuah doa seorang ibu yang selalu mengiringinya. Hari-hari di negeri seberang berjalan cepat, bagai angin laut yang berhembus membawa aroma rempah-rempah dan emas. Kau bisa melihat betapa negeri itu jauh berbeda dari desa nelayan kecil tempat Malin tumbuh. Pasarnya selalu ramai, suara pedagang bersautan. Kuda-kuda menarik gerobak barang dagangan dan kapal-kapal megah silih berganti merapat ke pelabuhan. Di tengah hiruk-pikuk itu, Malin semakin giat bekerja. Ia tidak lagi sekadar buruh angkut di pasar, tapi sudah menjadi pedagang yang pandai menawar harga dan lihai membaca peluang. Kau bisa membayangkan bagaimana ia berdiri di tengah pasar, tangannya penuh uang hasil dagang, wajahnya berseri-seri karena keuntungan yang berlipat. Setiap hari, Malin semakin dekat dengan para saudagar besar. Ia belajar dari mereka, meniru cara mereka berbicara, bahkan meniru cara berpakaian mereka. Sedikit demi sedikit, ia mulai berubah. Bukan lagi pemuda nelayan sederhana, tetapi seorang perantau yang perlahan berkilau oleh harta. Engkau pun bisa merasakan betapa dunia baru ini membuat Malin semakin jauh dari asalnya. Setiap kali ia mendapat keuntungan besar, hatinya berbisik, "Aku akan pulang suatu hari nanti, tapi belum sekarang." Dan setiap kali ia berjanji dalam hati, janji itu ditunda lagi dan lagi hingga akhirnya mulai terlupakan. Di sebuah pesta besar, Malin bertemu dengan seorang gadis jelita, putri dari saudagar terkaya di negeri itu. Gadis itu anggun, wajahnya bercahaya, pakaiannya indah dari kain sutra terbaik. Banyak pemuda kaya yang ingin meminangnya. Tetapi entah mengapa, hati gadis itu jatuh kepada Malin. Kau bisa merasakan bagaimana bahagianya Malin saat itu. Ia yang dulu hanyalah anak nelayan miskin, kini diperhitungkan sebagai menantu seorang saudagar besar. Pernikahan megah pun digelar. Musik bergaung, makanan berlimpah, dan orang-orang bertepuk tangan. Malin duduk di pelaminan di samping istrinya yang cantik dengan senyum penuh kebanggaan. Namun di balik semua kemewahan itu, ada sesuatu yang perlahan menghilang dari dirinya. Doa seorang ibu yang dulu ia rindukan, kini jarang ia ingat. Surat-surat yang seharusnya ia kirim tak pernah sampai. Bayangan wajah tua ibunya semakin samar, tertutup oleh cahaya gemerlap pesta dan tumpukan harta. Sementara itu, mari kita kembali ke desa kecil di tepi pantai. Kau bisa melihat seorang ibu tua duduk di beranda rumah reotnya. Rambutnya semakin memutih, tubuhnya semakin renta, namun matanya masih menatap laut yang luas. Setiap kapal yang melintas di cakrawala membuat hatinya berdebar. Apakah itu kapal Malin? Apakah anakku pulang hari ini? Gumamnya setiap kali melihat layar putih di kejauhan. Namun selalu, kapal itu hanya lewat, tak pernah singgah. Malam demi malam ia menyalakan lampu kecil, berharap cahaya itu akan dilihat oleh anaknya. Tetapi tahun demi tahun berlalu, dan Malin tak pernah kembali. Kau pun bisa ikut merasakan betapa sunyinya hati seorang ibu yang hanya ditemani doa. Meski hatinya hancur karena tak ada kabar, ia tetap berdoa. Ya Tuhan, lindungilah anakku. Jangan biarkan dia tersesat. Pulangkan dia kepadaku. Doa itu lirih, tapi terus naik ke langit, membalut perjalanan Malin yang jauh di negeri asing. Di sisi lain, Malin yang kini kaya raya semakin asyik dengan kehidupannya. Ia memiliki kapal besar, rumah megah, dan seorang istri cantik. Orang-orang memujanya, menyebutnya saudagar muda yang cerdas. Namun dalam semua sanjungan itu, ada satu hal yang ia sembunyikan, asal-usulnya. Ia jarang sekali menceritakan masa lalunya. Jika ada yang bertanya, ia berkata samar, "Aku berasal dari negeri jauh." Ia merasa malu menyebut dirinya anak seorang janda miskin.
Ia takut orang-orang memandang rendah dirinya jika tahu kebenaran. Engkau pun bisa melihat perubahan ini. Malin yang dulu berjanji akan membahagiakan ibunya, kini justru takut mengakui siapa dirinya sebenarnya. Dan disitulah janji itu benar-benar hilang. Hilang ditelan kesombongan dan ambisi. Waktu terus bergulir. Tahun-tahun panjang telah mengubah banyak hal. Malin semakin kaya raya, semakin terpandang, dan semakin jauh dari ingatan tentang kampung halamannya. Namun laut, seperti janji takdir, selalu punya cara untuk mempertemukan kembali mereka yang pernah berpisah. Suatu pagi yang cerah, kabar besar mengguncang kampung nelayan kecil itu. Kapal megah dengan layar putih dan bendera indah dikabarkan akan berlabuh di pelabuhan desa. Kapal itu milik seorang saudagar muda yang kaya raya. Orang-orang berdesakan di tepi pantai, ingin melihat keindahan kapal itu. "Siapa saudagar muda itu?" tanya seorang nelayan. "Kabarnya ia adalah Malin, Malin Kundang yang dulu pergi merantau," jawab yang lain. Kau bisa membayangkan bagaimana kabar itu menyebar cepat, bagaikan ombak yang berkejaran. Dan tentu saja, kabar itu sampai juga ke telinga ibunya. Wanita tua itu tergopoh-gopoh keluar dari gubuknya, matanya berbinar, wajahnya penuh harap. "Malin, anakku pulang," bisiknya. Dengan langkah tergesa, ia berjalan menuju pantai. Kakinya yang lemah hampir terjatuh di pasir, tapi hatinya begitu kuat. Di dalam benaknya hanya ada satu gambaran, pelukan anaknya yang sudah lama ia rindukan. Kau bisa merasakan debar jantungnya ketika ia melihat kapal besar itu benar-benar berlabuh. Kapalnya begitu megah, jauh berbeda dari kapal nelayan sederhana. Lambungnya tinggi, layarnya berkibar indah, dan di atasnya berdiri seorang pemuda gagah dengan pakaian mewah. Siapa lagi kalau bukan Malin? "Malin, anakku, kau pulang, Nak!" teriak ibunya sambil berlari, tangannya terulur. Matanya berkaca-kaca penuh cinta dan rindu yang tak terbendung. Namun sesuatu yang tak pernah terbayangkan terjadi. Malin yang berdiri di dek kapal tidak menyambutnya. Ia justru menatapnya dengan wajah terkejut, lalu menoleh ke arah istrinya yang cantik yang berdiri di sampingnya. "Istriku," bisiknya lirih, "perempuan tua itu mengapu ibuku." Sang istri memandang dengan heran, lalu berkata pelan, "Benarkah? Tapi bagaimana bisa? Lihatlah, pakaiannya kotor, tubuhnya rentah, ia tampak seperti pengemis, bukan ibu seorang saudagar kaya." Malin terdiam. Kau bisa merasakan dilema dalam hatinya. Namun di antara rasa malu dan gengsi di depan istrinya, ia membuat keputusan yang kejam. Ia menatap ibunya dengan dingin lalu berkata lantang, "Aku tidak mengenalmu, aku bukan anakmu. Jangan sembarangan mengaku-ngaku." Kata-kata itu bagai pedang yang menusuk jantung. Sang ibu terhuyung, matanya membesar tak percaya. "Malin, kau tidak kenal aku. Aku ini ibumu. Aku yang membesarkanmu, yang merawatmu dengan air mata dan keringat." Namun Malin menepis tangannya kasar. "Jangan sentuh aku. Aku tidak punya ibu sepertimu. Istriku, ayo kita tinggalkan tempat ini. Sepertinya kita salah berlabuh." Kau bisa ikut merasakan hancurnya hati seorang ibu saat itu. Orang-orang di pantai terdiam menyaksikan pemandangan memilukan itu. Mereka tahu betul siapa Malin, mereka tahu betul siapa perempuan tua itu. Namun tidak ada yang berani bicara. Yang terdengar hanyalah isak tangis lirih sang ibu yang lututnya akhirnya jatuh ke pasir basah. Ia mengendah ke langit, air matanya jatuh bercucuran, suaranya gemetar namun penuh doa. "Ya Tuhan, jika benar dia anakku, jika benar dia darah dagingku, tapi ia berani mengingkari ibunya, maka tunjukkanlah keadilan-Mu. Hukumlah dia agar dunia tahu bahwa durhaka pada orang tua adalah dosa besar." Doa itu lirih, namun seakan menggema ke seluruh pantai. Angin yang tadi tenang tiba-tiba bertiup kencang. Ombak yang tadinya jinak perlahan menggulung besar. Langit yang cerah mendadak gelap, awan hitam berkumpul dan petir menyambar lautan.
Kau bisa merasakan ketegangan itu, seolah alam ikut mendengar doa seorang ibu yang terluka. Orang-orang di pantai mulai panik berlarian mencari tempat berlindung. Namun kapal Malin yang besar itu kini mulai dihantam ombak besar. Awak kapal berteriak, layar koyak, dan air laut masuk ke lambung kapal. "Malin, lihat apa yang kau perbuat!" jerit salah seorang awak kapal. Malin sendiri pucat pasi, matanya terbelalak melihat badai yang mendadak datang. Ia mencoba memegang tiang kapal, tapi ombak terlalu kuat. Sang istri menjerit ketakutan berpegangan erat pada Malin. "Apa yang terjadi, suamiku? Tolong selamatkan aku!" Namun, tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan. Ombak demi ombak menghantam, kapal itu terombang-ambing, lalu retak, pecah, dan perlahan tenggelam ke dalam lautan. Di pantai, sang ibu hanya bisa menyaksikan dari kejauhan. Air matanya tak henti-henti mengalir, hatinya campur aduk antara sakit dan pilu. Namun, doa yang keluar dari mulutnya tidak lagi bisa ditarik kembali. Alam sudah menjawabnya. Kau bisa merasakan hening yang menakutkan setelah semua itu. Hanya suara hujan deras dan gelegar petir yang menemani. Malin, sang anak yang durhaka, kini benar-benar berada di ambang takdirnya. Dan kau tahu, inilah awal dari akhir sebuah kisah. Badai itu datang begitu cepat. Seakan langit marah dan lautan ingin menelan semua yang ada di atasnya. Kau bisa merasakan bagaimana kapal megah Malin yang tadi berdiri kokoh, kini goyah. Dihantam ombak raksasa yang bergulung-gulung seperti gunung air. Suara petir memekakkan telinga. Angin mengamuk dan hujan deras menutupi pandangan. Malin berpegangan pada tiang kapal. Tubuhnya gemetar, wajahnya pucat pasi. "Istriku, bertahanlah!" teriaknya. Namun suaranya kalah oleh gemuruh badai. Awak kapal berlarian panik, sebagian terhempas ke laut, sebagian lain berusaha menurunkan layar yang koyak. Di saat itu, kau bisa merasakan keputusasaan. Segala harta, segala kejayaan, segala kesombongan yang dulu membuat Malin tinggi hati, kini tak berarti apa-apa di hadapan amarah lautan. Kapalnya retak, papan-papannya patah satu persatu, dan air laut masuk tanpa henti. Sang istri menangis, berpegangan pada Malin. "Suamiku, aku takut, aku tak ingin mati." Malin memeluknya erat. Tapi tubuhnya pun goyah. Ombak terlalu kuat. Dengan sekali hantaman, keduanya terlempar ke laut. Engkau bisa membayangkan tubuh Malin yang terombang-ambing, berusaha meraih apapun untuk tetap hidup. Tangannya meraih sepotong kayu, matanya terbuka lebar, dan untuk pertama kalinya ia menjerit sekeras-kerasnya. "Ibu, tolong aku, Bu. Maafkan aku." Namun, doa itu terlambat. Ombak menggulungnya lagi dan lagi. Suara teriakannya hanyut, bercampur dengan gemuruh badai. Di tepi pantai, sang ibu menyaksikan semuanya. Tubuhnya lemah, lututnya bergetar, namun matanya tetap menatap laut yang sedang mengamuk. Air matanya jatuh tanpa henti. "Ya Tuhan, aku tidak ingin melihat anakku binasa. Tapi, inilah keadilan-Mu. Jika ini jalan yang harus ia tempuh, aku hanya bisa pasrah." Badai itu berlangsung lama, hingga akhirnya laut menelan kapal Malin beserta semua awaknya. Ketika hujan mereda dan langit kembali terang, hanya serpihan kapal yang tersisa terapung di atas air seperti kenangan yang pecah berkeping-keping. Dan di sana, di pesisir pantai yang sepi, kau bisa melihat sesuatu yang mengejutkan. Tubuh Malin yang terhempas ke daratan perlahan berubah. Kulitnya mengeras, tangannya kaku, wajahnya membatu dalam ekspresi penuh penyesalan. Ia tak lagi manusia. Ia berubah menjadi datu. Kau bisa mendengar bisikan angin saat itu, seakan berkata,
Inilah balasan bagi anak yang lupa daratan. Inilah hukuman bagi mereka yang durhaka pada ibunya. Orang-orang yang menyaksikan dari kejauhan terdiam. Mereka takut, mereka terkejut, dan sebagian meneteskan air mata. Batu itu bukan sekadar batu biasa. Itu adalah Malin, anak yang pernah bermimpi tinggi, namun jatuh karena kesombongan dan pengkhianatannya pada seorang ibu. Ibunya berjalan mendekat, tubuhnya bergemetar, wajahnya penuh luka batin. Ia menyentuh batu itu dengan tangan tuanya yang keriput. Malin, nak, mengapa kau begitu tega pada ibumu? Aku tidak pernah membencimu. Aku hanya ingin kau ingat. Aku hanya ingin kau kembali. Tapi kini semua sudah terlambat. Air matanya jatuh di atas batu itu, seakan menyatu dengan sisa rasa penyesalan yang membeku. Kau bisa merasakan bahwa cinta seorang ibu tidak pernah hilang, meski anaknya telah berubah menjadi batu sekalipun. Sejak hari itu, batu Malin berdiri di pesisir pantai. Ombak datang silih berganti, menghantamnya, namun batu itu tidak pernah hilang. Batu itu menjadi saksi bisu, menjadi monumen abadi tentang kasih sayang seorang ibu dan dosa besar seorang anak yang durhaka. Kamu yang mendengar kisah ini, kamu yang membayangkan setiap detiknya, tentu bisa merasakan pesan yang ingin ditinggalkan. Betapa dalam doa seorang ibu, betapa kuat kutukan dari hati yang tersakiti, dan betapa kita semua sebagai anak harus selalu mengingat. Jangan pernah melupakan orang tua yang telah membesarkan kita dengan cinta tanpa syarat. Ombak akan selalu datang, badai akan selalu ada, tapi cinta seorang ibu adalah pelita yang tidak pernah padam. Jika kamu lupa, jika kamu mengabaikan, maka laut bisa menjadi saksi, batu bisa menjadi pengingat, dan kutukan bisa menjadi akhir yang mengerikan. Sejak itu, setiap orang yang melewati pantai itu akan melihat batu Malin. Mereka akan berbisik, itulah dia, itulah Malin yang lupa ibunya. Dan kisah ini terus diceritakan, turun-temurun, agar kita tidak jatuh pada kesalahan yang sama. Kamu pun kini tahu bahwa dongeng bukan sekadar cerita. Ia adalah pesan, ia adalah peringatan, bahwa cinta orang tua lebih berharga dari emas, lebih kuat dari ombak, dan lebih abadi dari batu. Maka, setiap kali kamu menatap laut, ingatlah kisah ini. Ingatlah doa seorang ibu, ingatlah tangisan yang berubah menjadi kutukan, dan ingatlah batu yang berdiri kokoh di pesisir pantai sebagai pelajaran bagi kita semua.